Oke, adik-adik semua, terima kasih sudah hadirin time ya di hari libur di tanggal berapa nih? Tanggal 3 ya? 3 April. Oke, berapa hari lagi? Yang tanggal 6 TKI berarti 3 hari lagi ya. Oke, yuk adik-adik Hafi ya, Febrianto, Lamanda, Anas, Gani, Gazi, Kistin, Adam. Yuk semuanya boleh kita open kameranya ya. Dan sambil disiapkan catatannya, kita akan mulai pembahasannya, melanjutkan soal yang kemarin. Nah, oke. Oke, Hafi. Berikutnya yuk, yang lainnya boleh. Nah, seperti biasa, terima kasih ya adik-adik yang sudah mengumpulkan soal latihannya secara mandiri ya. Yang belum, adik-adik nanti boleh ya di tunggu ya. Seperti biasa sesi ini kita dua sesi ya adik-adik ya. 1,5 jam kita akan online di sini membahas soal dan 30 menit sisanya adik-adik belajar mandiri gitu ya. Oke, sebelum mulai adik-adik kita akan baca doa terlebih dahulu ya. Doa belajar ya. Oke, yuk kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Oke, gimana nih kabarnya? Happy, Hafi, Febri. Aku tanya yang open cam dulu deh. Hari ini gimana kabarnya Hafi dan Febri? Alhamdulillah baik Kak. Baik, Baik, Kak. Febri. Baik. Anas, Gani, Gazi, Kistin, Adam, dan Lamanda. Semoga baik-baik juga. Asik. Yuk, kita open cam yuk. Kita ramaikan kelasnya karena besok kita sudah ada eh ngumpul bareng ya. Besok kita ngumpul bareng lagi di Zoom ya. Oke, pastikan semuanya hadir. Kita ketemu lagi besok. Yuk, kita akan mulai pembelajarannya. Oke, semoga hari ini adik-adik semuanya dalam keadaan semangat, sehat, dan bahagia. Sudah disiapkan catatannya ya? Oke, kita akan lanjutkan saja. Sudah, ini ada yang sudah mau masuk. Oke, aku tarik dulu ya. Oke, kalau Anas, kapan TKA-nya? Sudah ada Kak, jadwalnya belum? 12-14, Kak. Tanggal? 13, Kak. Oh, oke. Bentar. Cek, 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 cek. Ya. Nah, sudah kita share. Sudah ya adik-adik ya. Oke, nomor 20 dulu deh. Kemarin 20 ya. Oke, yuk kita Bismillah ya soal untuk hari ini. Nah, kita seperti biasa akan menggunakan klik metode dulu ya. Nah, di sini Kak-nya untuk kenali pertanyaannya. Dalam puisi tersebut, ya, penyair menyampaikan amanat kepada pembaca. Tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap amanat tersebut. Satu, anak harus selalu menuruti semua keinginan ibu. Dua, anak hendaknya menghargai dan berterima kasih atas pengorbanan ibu. Tiga, anak seharusnya menyayangi dan menghormati ibu. Nah, di sini cari pernyataan ya sesuai atau tidaknya. Pilihannya yang A, yang B, yang C, atau yang D. Nah, nanti boleh adik-adik jelaskan juga ya. Silahkan. Dibaca dulu pelan-pelan ya. Nomor 20. Oke.
Kalau ada yang sudah boleh. Oke, Anas D, Febri D. Oke, Lamanda D. Hafi. Oke, Gani, Gazi, Azikra, Christine D. Oke, kita coba bahas ya. Yang nomor satu untuk hari ini. Yang satu tidak sesuai. Anak harus selalu menuruti keinginan ibu. Ya, setuju ya? Setuju ya? Tidak sesuai ya. Yang kedua, anak hendaknya menghargai dan berterima kasih atas pengorbanan ibu. Sesuai, setuju ya. Anak seharusnya menyayangi dan menghormati ibu. Oke, ini masih mudah, setuju ya? Oke, dan semuanya benar, gitu ya. Oke, boleh dicatat dulu. Terus, gitu. Boleh dicatat dulu. Kalau sudah, boleh dikasih jempolnya. Sudah? Sudah ya? Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau sudah mencatatnya, seperti biasa kita di akhir akan berfoto dengan catatannya ya. Oke, di nomor berikutnya di sini kita kenali lagi dengan klik metode ya. Abrasi di pantai diprediksi menyebabkan, nah tentukan jawaban yang benar untuk setiap pernyataan. Berikut. Satu, para nelayan sulit menjangkau pantai karena terhalang abrasi. Dua, masyarakat pesisir pantai kehilangan lahan pekarangan atau tambak. Tiga, bangunan atau akses jalan di kampung nelayan rusak atau hilang. Empat, para nelayan kehilangan mata pencaharian karena sulitnya merantau. Melaut. Oke, yuk pernyataan satu dan dua, pernyataan satu tiga, dua dan empat, atau dua dan tiga. Oke, nah, kita tulis dulu deh. Ada yang tahu pengertian abrasi? Coba kita tulis di sini ya. Pengikisan, abrasi itu apa? Pengikisan. Ada di sini ya, pengikisan tanah, di garis bawahin di teks, teks aja ya, biar nggak nulis lagi. Tapi adik-adik boleh dicatat ya, nih pengertiannya. Abrasi, ada di sini. Abrasi adalah proses pengisian tanah di daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak. Nah, itu ya. Dicatat aja pengertiannya ya untuk menambahkan. Hmm.
Nah, oke. Kalau sudah, jawaban yang tepatnya yang mana? Ada yang sudah? Oke, yuk dijawab aja dulu. Yang mana? Oke, ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Oke, yang lainnya, ini baru 3 yang menjawab. Coba aku absen. Gani, Gazi, Kistin, Adam, Azikra, Lamanda, Syafira, Aisyah. Oke. Nah, yuk kita akan coba bahas ya. Nah, di sini kan udah ada ya. Ini sudah dicatat ini pengertiannya adik-adik yang abrasi? Oke, good. Nah, sekarang abrasi di pantai diprediksi menyebabkan apa dari pernyataan-pernyataan ini ya? Pernyataan yang benar nih ya adalah, kita cek dulu jawabannya nih ya. Jawaban yang benar itu adalah 2 dan 3. Oke. Masyarakat pesisir pantai kehilangan pekarangan tambak. Bangunan atau akses jalan di kampung nelayan rusak atau hilang. Nah, coba kira-kira di teks ini adik-adik yang menjawab C, coba digaris bawahi di mana? Di baris keberapa? Yuk, boleh coba di baris keberapa? Ada? Betul. Betul ya, di sini ya. Dan tentunya pasti bangunan atau akses jalan di kampung nelayan juga jadi rusak atau hilang, gitu ya. Oke, bagus. Boleh dicatat. Kalau sudah, boleh dikasih jempol atau reactionnya. Sudah, sudah. Oke, kita oke oke. Terima kasih jempolnya. Sip. Kita lanjut ya.
ke bahasan soal berikutnya. Kita clear chat dulu. Nah, kita lanjut ya. Soal berikutnya. Kita kenali lagi pertanyaannya dengan klik metode ini. Relevansi peristiwa dalam teks tersebut dengan kehidupan sehari-hari adalah A. Penyebab abrasi adalah ombak dan arus laut, sehingga upaya pencegahan sangat mustahil, sebagaimana dirasakan masyarakat pantai pada saat ini. B. Abrasi yang terjadi di pantai-pantai Indonesia hanya merusak lahan pasir yang secara langsung berhadapan dengan ombak, tidak sampai merusak bangunan. C. Dampak abrasi yang besar tanpa upaya pencegahan sebagaimana dipaparkan dalam teks tersebut sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat pantai saat ini. D. Dampak abrasi hanya dirasakan masyarakat pesisir di berbagai daerah di Indonesia, sehingga informasi terkait penyebab dan pencegahan abrasi penting bagi masyarakat. Oke, silakan dibaca dulu pelan-pelan, lalu temukan jawaban yang tepat. Oke, wow, siap. Sudah pada menjawab. Oke, good. Semuanya menjawab di D. Oke, nah jawaban D. Oke, siap. Nah, sudah menjawab di D ya semuanya. Dampak abrasi banyak dirasakan dan seterusnya. Oke, dan jawabannya semuanya benar. Ya, dampak abrasi ini memang banyak dirasakan masyarakat pesisir di berbagai daerah Indonesia, sehingga informasi terkait penyebab dan pencegahan abrasi penting bagi masyarakat. Ya kan? Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Oke, tinggal dicatat. Oke. Nah, sudah mencatatnya? Belum? Oke. Oke, kalau sudah, boleh kasih reaction. Oh, anggukan. Siap, siap, siap. Sudah ya. Oke, udah ada jempol dan anggukan juga. Terima kasih. Yuk kita akan lanjut ya ke bahasan selanjutnya. Kita clearkan dulu. Oke. Soal selanjutnya adik-adik, kita menggunakan klik metode kembali, kenali pertanyaannya.
Pernyataan yang tepat terkait penggunaan kata depan pada teks yang digaris bawah di atas. Oke, tentukan tepat atau tidak tepatnya untuk setiap pernyataan berikut. Satu, penggunaan kata di pada kalimat pertama tepat karena diikuti keterangan tempat. Dua, penulisan kata di pada kata di daerah pantai dipisah karena merupakan kata depan. Tiga, kata oleh pada kalimat pertama tidak tepat. Seharusnya diganti kata dari karena ombak merupakan penyebab dari suatu peristiwa. Nah, di sini tinggal dipilih yang A, yang B, yang C, atau yang D. Ya, dibaca dulu pelan-pelan ya. Pilihan-pilihannya mana yang paling tepat. Oke. Yang ini jawabannya mau bersuara, open mic-nya ya, biar semangat. Anas, Hafi, Febri, Gani Gazi, Kistin, Adam, Azikra, Amanda, Aisyah, dan Syahira. Ya, boleh open mic-nya. Azikra B misalnya, Lamanda A, Aisyah A, gitu ya. Oke, siap. Ada yang sudah menjawab? Oke, Hafi D. Yang lainnya? Yang lainnya, yang lainnya? Sudah menemukan jawabannya kah? Adam D juga. Oke. Terus, yang lainnya apa? Jawabannya? Oke, D, D. Oke, yuk. Kristen juga D. Oke, Gazi Gani juga. Sip. Kita akan bahas ya. Yuk, jawabannya D. Syahira D juga atau C? Oke, yuk. Jawabannya yang pertama nih. Kita lihat. Oh, di sini. Ini tuh ada dua jawaban, berarti ada yang C, ada yang D ya. Oke. Yang pertama nih, penggunaan kata di pada kalimat pertama tepat. Tepat? Betul ya, tepat. Yang ini benar, tepat. Aku bedain warnanya deh. Nah, coba dulu lihat nanti ya. Terus yang kedua, penulisan kata di pada kata di daerah pantai tidak tepat ini harusnya ya. Iya, coba penggunaan kata di pada kalimat pertama tepat. Sebentar, sudah berhasil. Oke, 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 oke. Nah, berarti yang satu ini tidak tepat, ya. Kemudian yang kedua, yang ini tidak tepat ya, berarti kita cross. Coba lihat. Yang kedua, di pada kata di daerah pantai dipisah karena merupakan kata depan. Tepat. Berarti ini tepat, ini tidak tepat. Kemudian yang ketiga, kata oleh pada kalimat pertama tidak tepat. Jawabannya tepat. Oke. Jadi yang mana yang betul?
D ya. Tidak tepat, tepat, dan tepat. Oke adik-adik. Terima kasih untuk semua jawabannya. Silahkan dicatat dulu. Sudah? Sudah? Kalau sudah, boleh dikasih reactionnya. Kalau sudah, boleh dikasih jempolnya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Bentar, ada yang baru masuk? Oh, sudah semua. Oke, kita akan masuk lagi ke soal berikutnya. Sip. Nah, di sini adik-adik kita kenali dulu pertanyaannya ya. Makna ungkapan bagai pelita membakar diri untuk menerangi orang lain dalam teks tersebut adalah A. Pantang menyerah demi memperjuangkan kebenaran. B. Ikhlas menerangi orang lain yang membutuhkan. C. Berjuang untuk mendapatkan kebaikan hidup. Atau D. Rela berkorban demi kebaikan orang lain. Bagai pelita membakar diri. Oke, Aisyah D. Rela berkorban. Syahira D. Oke, Lamanda D. Hafi D. Oke, oke, Christine D. Oke, yuk. Oke, kita bahas ya. Jadi makna bagai pelita membakar diri ini untuk menerangi orang lain betul, adik-adik. Jawabannya semuanya benar. D. D. Rela berkorban demi kebaikan orang lain. Good job. Yuk dicatat. Oke, yuk kita lanjut. Sudah ya? Oke.
Terima kasih jempol dan anggukannya. Kita akan melanjutkan ke soal berikutnya ya. Kita akan langsung aja ke soal yang baru. Oke, yuk. Nah, kita sudah teks yang berbeda nih. Oke, di sini pertanyaannya ya, kita pakai klik method lagi. Pertanyaannya kenali dulu ya. Nah, tentukan tepat atau tidak tepat. Nah, ini ya, teliti ya adik-adik ya. Tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. Satu, data yang disajikan dalam bagian identitas cukup memberi gambaran tentang konflik dalam film, orang yang terlibat dalam pembuatan film dan waktu rilisnya, tetapi tidak memberi informasi mengenai jenis filmnya. Dua, teks ulasan ini memberi informasi tentang cerita dalam film, serta tentang alurnya, ya, dan seterusnya. Tiga, dalam teks tersebut dijelaskan kelebihan film berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, sayangnya tidak dijelaskan kelemahannya, sehingga terkesan penulis kurang objektif dalam memberikan alasan. Nah, ini adik-adik, jadi harus telitinya tepat atau tidak tepat. Silahkan pilihannya A, B, C, atau D. Tepat atau tidak tepat. Oke, untuk yang baru bergabung, adik-adik, disiapkan ya, harus mencatat. Nanti kita akan berfoto dengan catatannya di akhir. Boleh langsung ikut menjawab ya. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Oh ya, Adam A. Syahira A. Oke, oke, siap. Nah, oke, semua sudah menjawab ya. Oke, bagus. Kita akan bahas. Nah, bahasannya siap-siap. Nomor satu, coba kita lihat. Nomor satu, ya. Data tidak tepat. Di sini adik-adik menjawab semuanya data tidak tepat. Dan benar. Pakai warna yang beda. Pakai warna biru ya. Di sini betul ya, tidak tepat. Oke. Di sini tidak tepat. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa tidak tepat? Di sini kan data yang disajikan cukup memberi gambaran yang terlibat dan waktu tidak memberi informasi. Di sini dijelaskan tidak memberi informasi mengenai jenis filmnya. Padahal di sini jenis Ada filmnya jenis sudah ada filmnya ya. Kak, drama romantis. Betul, drama romantis. Jadi ini tidak tepat. Yes, betul adik-adik. Kemudian yang kedua, teks ulasan ini tepat ya.
memberi informasi cerita, dan seterusnya. Betul, di sini tepat. Oke. Yang ketiga, tidak dijelaskan. Nah, di sini dijelaskan nggak sih? Dijelaskan ya. Di sini nomor 3 tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Di sini kan dibilangnya tidak dijelaskan kelemahannya, ya. Padahal kelemahannya ada di mana? Di sini ya. Alur cerita film terkesan lambat. Berarti ini adalah kelemahan. Betul? Ya. Di sini dijelaskan ada kok kelemahannya, ya kan? Jadi ini tidak tepat. Betul adik-adik sudah bisa menganalisa. Good job. Jadi semua jawabannya benar. Yeay, di A. Oke, silakan dicatat ya. Nah, gitu cara menganalisanya ya. Bagus banget. Boleh dicatat dulu. Oke. Adik-adik sampai soal ini mudah dipahami. Kalau mudah dipahami boleh kasih jempolnya dong. Kalau masih ada yang kesulitan, tidak apa-apa. Kita masih ada soal-soal berikutnya. Oke? Semangat, semangat. Oke. Oh, ini ada Ibad, Hadiza, Syahira, Lamanda, Zikra, Adam, Kistin, Gazi, Gani, Aisyah, Anas, Febri, Hafiz. Oke, yang memungkinkan untuk open kameranya boleh ya. Yuk, lanjut ya. Sudah atau belum? Sudah. Oke, kita clearkan dulu. Oke, kita akan masuk ke soal berikutnya. Siap. Soal berikutnya kita kenali lagi pertanyaannya ya. Oke, nah, di sini perhatikan kalimat berikut. Nah, ini pertanyaannya. Perhatikan dulu ya. Penggunaan berbagai kata-kata yang tepat dan kostum yang bagus membuat film ini menarik dan menjadi yang terbaik. Penilaian yang tepat. Nah, ini penilaian tepatnya terhadap kalimat tersebut adalah A. Kata penggunaan dalam kalimat tersebut tidak tepat. Sebaiknya kata tersebut diganti menjadi menggunakan. B. Penggunaan kata berbagai dalam teks tersebut tidak efektif. Oleh karena itu, sebaiknya kata tersebut dihilangkan. Kemudian yang C, penggunaan kata dan sebelum kata kostum tidak tepat. Seharusnya kata tersebut diganti atau D, penggunaan kata kostum yang bagus tidak tepat. Oleh karena itu, sebaiknya kata bagus diganti dengan mahal. Boleh ya. Silakan dipahami dulu jawaban yang tepatnya apa. A, B, C, D. Oke. A, oke. B. Ya, ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. B. Oke. Ada lagi? Oke, kita bahas ya. Kata, nah, penggunaan kata A. Coba yang A, penggunaan
kata penggunaan dalam kalimat tersebut tidak tepat. Sebaiknya kata tersebut diganti menjadi menggunakan. Nah, ini tidak tepat ya, karena sudah pas kata penggunaannya ya. Kalau menggunakan artinya jadi berbeda, gitu ya. Yang kedua, menggunakan kata berbagai dalam teks tersebut tidak efektif, karenanya sebaiknya kata tersebut dihilangkan. Nah, berbagai. Jadi, yang berbagai ini harusnya dihilangkan. Setuju? Iya, setuju. Betul. Jawabannya yang B ya. Karena, oke, berbagai ini tuh kan artinya sudah jamak ya, sudah jamak gitu. Jadi kalau misalnya ini tuh tidak efektif gitu. Jadi memang sebaiknya dihilangkan ya, biar tidak jadi pemborosan kata gitu ya. Oke. Nah, ini udah pakai berbagai kata-kata lagi ya. Berbagai itu kan udah artinya tuh udah banyak gitu kan. Tambah lagi kata-kata gitu. Jadi di sini ada pemborosan kata atau pleonasme. Boleh dicatat adik-adik. Kalau sudah, kita akan lanjut. Sudah? Sudah ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Adik-adik, kalau yang mau minum dulu sambil ngemil boleh ya. Tenang aja ya, biar tetap fokus. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya adik-adik, yuk kita kenali lagi pertanyaannya. Penilaian yang tepat terhadap teks prosedur tersebut adalah, nah, tentukan jawaban yang paling benarnya ya, yang benar setiap pernyataan berikut. Satu, teks tersebut lengkap unsur-unsurnya, tetapi tidak ada penjelasan tentang unsur langkah, urutan langkah-langkah kerjanya. Dua, perbandingan antara bagian teks kurang ideal karena bagian pembuka dua paragraf, sedangkan bagian penutup tidak ada. Tiga, dalam teks tersebut dijelaskan bahan-bahan yang diperlukan, tetapi sayangnya tidak dijelaskan alat-alat yang perlu disiapkan. Yang keempat, bahan yang diperlukan untuk membuat keripik disajikan secara lengkap, tetapi tidak jelas karena tidak disertai jumlah atau ukurannya. Nah, jawaban yang tepatnya yang mana? Yang A, B, C, atau D? Silahkan dibaca dulu pelan-pelan adik-adik. Kalau sudah, langsung dijawab ya. Oke, adik-adik ada yang sudah? Oh, Adam sudah. Oke, yang lainnya? Oke, Gazi Gani juga. Oke, Mas Vi, oke. Lamanda, oke. Yang lainnya boleh? Aisyah, oke. Jawabannya, jawabannya A, B, C. Jawabannya yang tepat, coba kita lihat. Teks tersebut lengkap dengan unsurnya yang satu, tetapi tidak ada
Penjelasan tentang urutan langkah kerjanya. Adik-adik masih ingat tentang teks prosedur? Coba, ada yang mau open mic-nya? Teks prosedur itu apa dengan bahasa adik-adik aja? Mau dicoba? Febri apa? Teks prosedur itu yang Nafi, oke. bu yang teks yang dia menjelaskan tentang tata cara membuat sesuatu. Iya, betul. Jadi, menjelaskan tentang tata cara sesuatu. Ada langkah-langkah, ada alat, ada bahan, ya. Sampai surfingnya gitu ya. Nah, ini adalah teks prosedur. Jadi, coba lihat nomor satu. Teks tersebut lengkap. Betul ya? Lengkap. Ada nggak urutan langkah-langkahnya? Ada Kak. Ada. Oke, berarti ini tepat. Yang dua, coba. Perbandingan antara bagian teks kurang ideal karena bagian pembuka dua paragraf, sedangkan bagian penutup tidak ada. Yakin? Ini adik-adik menjawab 2 dan 3. Dalam teks tersebut dijelaskan bahan yang diperlukan, tapi saya tidak dijelaskan alat. Alatnya ada? Alatnya ada ya? Ini ada alatnya nggak? Coba yang paling tepat Nggak ada kira-kira Kak, yang itu mana? bahan doang Kak. Bahan doang ya? Jadi 2 itu perbandingan antara bagian teks kurang ideal karena pembuka 2 paragraf dan penutup tidak ada. Terus yang tiganya dalam teks tidak jelaskan bahan-bahan yang diperlukan. Ini bahan-bahan ada. Sayangnya tidak dijelaskan alat yang perlu disiapkan. Nah, coba. Ini kan ada nomor 2 nih. Nomor 3 ada kan ya? Dalam teks dijelaskan ada? Ada. Berarti 3 tidak masuk dong. Ya, betul? Betul? Coba cek lagi. Dalam teks dijelaskan ada bahan-bahan. Nih bahan-bahan. Ada pisang Ambon. Kan ini bahan-bahan ya. Garam, kapur sirih, ya kan? Minyak goreng. Betul? Ada? Ya betul Kak. Emang udah benar. Mm-mm. Benar. Ya, 2 dan 3. benar kan? Ya, sekarang yang dua, perbandingan antara bagian teks kurang ideal karena bagian pembuka 2 paragraf dan bagian penutup tidak ada. Biasanya ada bagian penutup ya. Setelah itu disajikan gitu ya. Oke, jawabannya semuanya benar. Sip. Nah, sedetail itu, seteliti itu bagus ya. Jadi kalau untuk teks prosedur itu memang harus ada alat dan bahan yang disiapkan, cara menyajikan, dan di akhir tuh biasanya kita ada dan akhirnya gitu ya. Siap disajikan untuk paragraf penutup. Betul adik-adik? Oke, kalau sudah kita, catat dulu, catat dulu, catat dulu. Kalau misalnya ada yang kurang, berarti kan itu bisa mengurangi pernyataan-pernyataan. Nah, di soal ini adik-adik sudah teliti semuanya. Bagus. Kalau sudah, kita akan lanjut. Sudah? Oke, kita akan bahas soal berikutnya. Oke, yang sudah bagus ketelitiannya, analisanya dipertahankan adik-adik. Ya, soalnya semakin membutuhkan analisa dan ketelitian ya. Oke, bagus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita kenali lagi pertanyaannya ya. Tentukan tepat atau tidak tepat. Tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. Satu,
secara keseluruhan teks ini bagus. Masukan untuk teks ini adalah perlu adanya penjelasan cara membuat keripik aneka rasa. Oke, sesuai judulnya. Dua, jika pembaca mengikuti teks ini, ia akan menghasilkan keripik pisang rasa asin saja, karena bumbunya hanya garam, tidak aneka rasa. Tiga, langkah-langkah pembuatan keripik pisang dalam teks tersebut tidak jelas karena kalimat-kalimatnya ambigu dan tidak bersifat imperatif. Ya, jawabannya tepat A, B, C, D. Nah, untuk adik-adik yang masih bingung, ambigu itu apa? Ada yang tahu? Ambigu. Membuat kebingungan, Kak. Betul, buat kebingungan. Ada dua makna ganda ya. Menimbulkan bingung, ragu gitu ya. Karena ada dua makna ganda. Ada makna ganda gitu ya, biar gak bingung. Nah, sudah? Boleh. Nah, kalau tidak bersifat imperatif, imperatif di sini adalah sini ya, kalimat perintah atau ajakan. Kalimat perintah atau ajakan. Boleh sambil dicatat. Kalimat perintah, ajakan atau larangan. C. C. Oke. Oke. Yang lainnya boleh? Yuk, jawab. Felicia, Lamanda, Syahira. Oke, Azikra. Ada Mikail, Gani Gazi, Kistin. Anna sudah, Aisyah, Febri, Hafi tadi sudah. Febri Oke, sudah Kak. Febri juga sudah. Yuk kita bahas. Jawabannya adik-adik menjawab C ya. C, coba kita cek. Tepat, tepat, tidak tepat. Tepat, tepat, tidak tepat. Secara keseluruhan teks ini bagus. Perlu ada penjelasan cara membuat keripik aneka rasa sesuai judulnya. Oke, judulnya aneka rasa, betul ya. Setuju. Tepat. Yang kedua, jika pembaca teks ini akan menghasilkan keripik pisang rasa asin saja karena bumbunya hanya garam. Ya, tidak aneka rasa. Betul ya. Setuju ya? Di mana coba ada garam? Di baris keberapa? Di Ayo. bahan Hmm? di Kan bahan-bahan di Kak. sini. Hmm? Di bahan-bahan. Iya, di sini ya. Di nomor 7 ya. Taburi garam, betul. Garam saja berarti pisangnya asin ya. Di sini juga ada, betul. Oke, adik-adik. Jawabannya semuanya benar ada di C. Good job. Nah, gitu ya. Pelan-pelan, tapi pasti adik-adik sudah menjawab dengan benar dan teliti.
Bagus. Boleh dicatat. Oke, wah nggak kerasa sebentar lagi. Yuk semangat 30 menit ke depan. Kita masih ada waktu 30 menit ke depan untuk sesi 2 ya. Kalau sudah boleh kasih reaction, boleh jempol, boleh open mic-nya. Oke, sudah ada jempolnya, siap. Berarti sudah ya. Kita akan lanjut ke bahasan soal berikutnya. Oke, kita kenali lagi pertanyaannya. Baca dulu ya. Tindak lanjut pembaca setelah membaca teks berjudul Cara Membuat Keripik Pisang Aneka Rasa yang renyah adalah A. Membuat keripik pisang aneka rasa dalam jumlah yang besar tanpa batas. B. Mencoba untuk mempraktekkan langkah-langkah membuat keripik pisang. C. Membuat usaha keripik pisang dengan omset langsung besar untuk dijual di pasar. Atau D. Oke, B. Asik. Siap. Oke, nah senangnya semua langsung menjawab. Oke, setuju ya? Setuju ya? Benar semuanya di B. Pastinya harapannya ya langsung dong, karena ini kan teks prosedur ya. Jadi kita bisa mempraktekkan langkah-langkah membuat keripik pisang. Good. Bagus. Boleh dicatat. Bagus adik-adik. Dicatat dulu baru kita lanjut. Sudah? Kalau sudah kita lanjut. Oke. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, semangat adik-adik. Yuk, dikit lagi, dikit lagi. Oke, kita kenali dulu pertanyaannya. Objek apa yang ditemukan di titik pertama pencarian? A. Mobil. B. Sepeda. C. Angkot. Meren ya, ini teh angkot. D. Sepeda motor. Yuk, A, B, C, D. Jawaban tepatnya apa? Sepeda motor. Oke, yang lainnya apa? Ya, sudah ada sepeda motor. Happy, Aisyah, Gani Gazi apa? Sepeda motor. Kistin, sepeda motor. Syahira juga. Adam juga. Oke. Coba kalau sepeda motor, coba, coba. Di mana di baris keberapa? Yuk, siapa yang bisa bantu? Di baris keberapa? Jawaban yang relate. Iya, betul. Betul sekali. Betul adik-adik. Ya, jawabannya betul B semuanya. Good job. Ya, sepeda motor karena di sini ada benda roda dua dengan kaca spion dan ada bau bensin. Oke, ya kalau mobil kan rodanya empat, sepeda rodanya dua tapi nggak ada spion. Angkot rodanya empat ya. Jadi yang benar adalah sepeda motor. Good job. Mudah ya? Mudah?
Oke, dicatat. Kalau sudah, kita akan lanjut. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Sip. Terima kasih jempol dan anggukannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Nah, di sini kita kenali dulu pertanyaannya. Manakah perubahan latar pada teks tersebut? Pilihlah pernyataan berikut yang benar. 1. Malam hari menjadi pagi hari. 2. Jalan amblas menjadi tanah retak. 3. Suasana tenang menjadi mencekam. A, B, C, atau D? Jawaban yang tepatnya. Yuk, langsung boleh dijawab. Oke, D, 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 B. Oke, ada dua jawaban. Ini baru sedikit yang menjawab. Oke. Oke, kita bahas ya. Perubahan latar pada teks berikut. Nah, ada B dan D yang menjawab ya. Nomor 1, malam hari menjadi pagi hari. Malam hari menjadi pagi hari. Oke, betul ya pernyataan 1. Oke, yang kedua, jalan amblas menjadi tanah retak. Ada? Ini tidak ada. Nomor 2. Ya, tidak ada nomor 2. Coba yang 3, suasana tenang menjadi mencekam. Ada? Suasana tenang menjadi mencekam. Coba di baris yang keberapa? Ya, ini yang mana? Oke, jadi jawabannya yang mana? 1 dan 3. Ya, perubahan latar ya. Oke, silahkan dicatat. Ibu adik-adik sudah semangat. Oh, ini Mikail. Belum dirinim. Belum, Kak. Ini punya kakak aku soalnya. Oke. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ya. Oke,
Adik-adik boleh sambil minum dulu. Wah, tenang-tenang. Kita sudah melewati 1 jam pertama. Masih semangat? Boleh dong dengar suaranya dulu dong. Masih semangat kah? Masih, Kak. Masih, Kak. Masih. 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 Baru 2, 3, masih. Masih. Yang lain. Masih. Nah, gitu ya. Tenang ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Terima kasih ya. Semangatnya keren-keren. Yuk, nomor 8. Untuk soal lanjutan ya. Yuk, kenali dulu pertanyaannya guys. Oke. Perhatikan tanggapan Fani dan Nafisa setelah membaca teks tersebut. Oke. Fani, sebenarnya tanda-tanda akan terjadi bencana sudah ada. Masyarakat sekitar bisa mengantisipasinya dengan menyelamatkan benda-benda yang berharga. Dengan begitu, kerusakan dapat berkurang. Nafisa, bencana alam tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Jadi, sudah pasti akan banyak kerusakan di mana-mana. Masyarakat hanya bisa berserah diri. Mengapa pendapat Fani lebih sesuai berdasarkan cerita tersebut daripada pendapat Nafisa? A. Nafisa menyadari bahwa masyarakat hanya bisa pasrah apabila terjadi bencana alam. B. Fani memahami bahwa dengan sikap siaga bencana dapat mengurangi dampak buruk bencana alam. C. Fani mengetahui bahwa dengan menyelamatkan benda berharga tidak terjadi kerugian. Wih, asik semua udah langsung menjawab B. Coba. Ada B, 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 B. Oke, B, 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 B. Iya, betul guys. Dari pernyataan ini sudah jelas ya. Jadi saat kita memahami, enak banget nih bisa langsung menjawab dengan benar. B, betul, setuju. Jawabannya semuanya benar di B ya. Fani memahami bahwa dengan siaga bencana dapat mengurangi dampak buruk bencana alam. Ini ya, bisa mengantisipasi. Betul sekali jawabannya. Boleh dicatat. Oke, sudahkah? Oke, Mikael sudah. Febri sudah, ini yang open cam ada, oh belum. Kistin Mas sudah. Yang lainnya masih pada hadir. Ini Syahira, Lamanda, Zikra, Adam. Kistin udah kasih jempol. Ibad, Aisyah, Gazi, Gani. Oke, kita lanjut ya. Oke, Hafiz sudah siap. Kita clearkan terlebih dahulu. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Siap-siap. Nah, di sini ada tentang pengelolaan sampah organik ya guys. Kita kenali dulu pertanyaannya. Apa makna ungkapan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui dalam teks laporan tersebut? A. Melakukan kegiatan dengan tenaga yang sangat besar. B. Melakukan satu kegiatan yang memberi banyak manfaat. C. Melakukan kegiatan di beberapa tempat secara bersamaan. Atau D. Melakukan kegiatan secara berulang-ulang dalam waktu lama. Oke, wow. Sudah menjawab semua deh. Di mana di B, 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 B? Oke, yuk jawab lagi, jawab lagi. Oke,
Oke, dan jawabannya semuanya benar adik-adik. Betul ya, di B ya. Melakukan satu kegiatan yang memberi banyak manfaat. Keren adik-adik, benar semua. Sip. Pertahankan fokus dan konsentrasinya. Silahkan dicatat dulu. Hmm. Kalau sudah, adik-adik boleh kasih reactionnya. Oke, terima kasih. Kita clearkan. Kita lanjut ya ke bahasan soal berikutnya. Oke, kita kenali lagi pertanyaannya. Berdasarkan informasi di atas, tentukan benar atau salah untuk setiap yang sesuai dengan teks. Satu, pengelolaan sampah menggunakan maggot dapat mengurangi jumlah sampah sekaligus menghasilkan pupuk organik. Dua, selama proses pengolahan, kondisi lingkungan di sekitar tempat pengelolaan tidak mengalami perubahan. Tiga, pemanfaatan maggot membuat sampah organik memiliki nilai guna bagi lingkungan. Yuk, yang benar A, B, C, atau D? Wih, Febri C, oke. C juga, oke. C juga, oke. Wow, oke. Sudah banyak yang menjawab C ya. Good. Kita bahas. Oke, C, 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 C. Ya, jadi yang C itu yang satu benar ya. Betul ya? Yang satu benar. Dapat mengurangi jumlah sampah. Yang dua salah. Salah ya, pastilah mengalami perubahan ya. Yang ketiga, membuat sampah organik betul memiliki nilai guna. Betul. Jawabannya semuanya benar. Boleh dicatat, kucap. Alhamdulillah. Sudah adik-adik? Oke, kita lanjut ya. Masih ada 10 menit. Kita masih bisa nambah soal. Oke, berikutnya. Nah, kita kenali dulu pertanyaannya. Berdasarkan teks pidato, manakah yang merupakan kosakata umum? Pilih jawaban yang benar. Satu buku, dua komik, tiga gawai. Jawaban yang tepat A, B, C, D.
Yang umum ya. Jawabannya oke. D. Oke. Jawabannya D. Ya. Wih, ini beragam. Oke. Oke, ada buku, ada komik, ada gawai. Nah, yang mana yang jawabannya kosakata umum? Oke, kita bahas yuk. Nah, di sini adik-adik, buku. Buku ini kosakata umum ya. Setuju? Setuju ya. Kemudian komik. Nah, komik juga ini termasuk kosakata umum. Begitu juga dengan gawai. Nah, gawai ini udah masuk kosakata umum. Jadi, yang benarnya adalah satu, 2, dan 3. D. Yang D benar. Oke. Semangat adik-adik. Masih bisa satu soal lagi, guys? Masih siap satu soal lagi? Wah, dari senyumnya siap ya? Siap ya? Oke, tenang satu soal lagi aja. Kita clear chat. Sudah belum ini teh? Udah? Udah ya. Sip. Kita clear chat dulu. Oke, kita kenali dulu. Kita kenali pertanyaannya. Klik method. Apa makna ungkapan yang dicetak tebal pada teks pidato tersebut? Nah, ini langsung aja. A. Pemimpin hebat yang bekerja keras di balik layar tanpa terlihat. B. Seseorang yang memimpin sebuah kelompok agar bisa bekerja sama. C. Kelompok yang berada di baris depan dan menjadi penggerak utama. Atau D. Kelompok terdepan yang bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. C. Oke. C. Oke. Wow. C, 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 C. C, 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 C. Siap, setuju ya? Oke. Semua jawabannya adik-adik benar di C. Jadi, ujung tombak ini adalah kelompok yang berada di barisan paling depan menjadi penggerak utama. Oke, benar semuanya. Bagus. Boleh dicatat. Mau satu soal lagi? Mau satu soal lagi cukup. Coba. Mau satu soal lagi cukup? Cukup. Oke, oke, oke. Catat dulu ya. Setelah ini kita akan berfoto dengan catatannya. Cukup. Sudah cukup. Wow, kita maraton dari hari Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan adik-adik, aku kasih jempolnya 2. Keren. Resilience-nya bagus. Hmm. Boleh dicatat dulu ya. Kalau sudah mencatatnya, kasih reaction-nya ya.
Dan siapkan catatannya untuk foto bareng. Daftar low B. Oh, Mikael sudah. Yang lainnya sudah? Oke. Oke, stop share ya. Oke. Nah, adik-adik siapin dulu catatannya ya. Dan semuanya open cam. Siapin catatannya dan open cam-nya. Yuk, yuk, yuk. Gazi, Gani, Syahira sudah. Yuk, Syahira. Lamanda, Lamanda, Syahira memungkinkan open cam-nya. Oke. Nah, yuk. Lamanda mana nih Lamanda? Sudah bisa open cam-nya? Oke. Hafi, yuk siap-siap. Febri catatannya mana? Oke, boleh diangkat catatannya kita foto bareng ya. Oke, kasih semangatnya ya. Keren banget dari Senin sampai Jumat kita maraton belajarnya. Keren-keren. Siap? Oke, siap. Satu, dua, cheese. Sekali lagi, cheese. Oke, adik-adik. Wah, keren dari kan ini jempolnya dua, empat-empatnya deh dikasih. Karena adik-adik sudah konsisten untuk terus live ya. Kita belajar bareng untuk persiapan TA-nya. Semoga adik-adik diberi kemudahan ya. Yang tanggal 6 di sini coba cung siapa aja? Cung, 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 cung. Yang tanggal 6. Syahira. Siapa lagi? Ibad. Kistin. Mikail, ya. Febri. Kalau Lamanda juga. Lamanda, Lamanda Hafi ya. Adam belum? Gani Gazi, Aisyah, Syahira. Oke, berarti yang terdekat tanggal 6 ya. Oh, Gani Gazi juga. Oke, siap. Adik-adik. Nah, eh, untuk link yang belajar mandirinya, sebentar. Untuk link yang belajar mandirinya masih tetap ya. Nanti karena ini share ulang kembali barangkali. Atau adik-adik masih ada linknya yang kemarin? Nah, itu masih sama ya. Jadi tinggal melanjutkan untuk latihan hari ini. Nah, dari Kaneni untuk adik-adik, terima kasih ya untuk semangatnya, untuk terus belajarnya. Jaga kesehatan ya adik-adik ya. Jaga kesehatan dan tentunya doa juga yang terbaik ya. Doa ke orang tuanya minta dimudahkan gitu ya. Dan tentunya adik-adik juga sudah berupaya ikhtiar maksimal nih. Keren banget. Ya, dari kan ini mendoakan yang terbaik untuk adik-adik ya. Untuk lancar, bismillah untuk mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan harapan adik-adik. Oke, boleh dong dari kan ini mau dari adik-adik satu kata deh, satu kata terakhir untuk kelas kita di sore hari ini. Open mic-nya, satu kata positif maksudnya. Satu, dua, tiga. Mantap. Seru, Mantap, seru. seru, Terus seru, menyenangkan. Capek, kan? tapi menyenangkan hari. Kelihatan menyenangkan. Terus, Lelah dan apa-apa. tapi berpahala. Oke, Febri belum dengar aku. Orang ngajar Kaneni seru, jelas. Makasih Syaira. Mana lagi yang belum open mic-nya? Febri nih. Ayo Febri, bersuara. Mudah dipahami, Kak. Mudah dipahami, Kak. Alhamdulillah.
Terima kasih banyak ya, kan ini juga senang ketemu kalian ya, mengajar kalian. Aku mau absen semuanya. Dari mulai Hafi, Febri, Anas, Ibad, Mikail, Azikra, Kistin, Aisyah, Gazi, Gani, Adam, Syahira, dan Lamanda. Semua kalian keren. Ya, pertahankan yang sudah bagusnya. Bismillah, dimudahkan, dilancarkan untuk TKA-nya. Doa terbaik untuk kalian semua ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Terima Kak. Makasih banyak, Kak. Terima kasih, Sama-sama. Kak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih juga semuanya.